bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi. Semua masih semangat? Puji Tuhan. Anggota KOR apa kabar? Puji Tuhan. Kalau masih semangat, pertanyaan dulu, pemanasan. Kan biasa ya. Bacaan Injil hari Minggu Advent pertama tentang apa? Ada yang mulai cari buku ruah. Ayo, tentang apa? Berjaga-jagalah. 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 Apalagi? Khotbahnya Romo tentang, khotbah saya tentang apa? Hai. Aduh. Ini berarti belum berjaga-jaga, masih tidur. Iya. Pada hari Minggu Advent kedua ini ditampilkan kepada kita 3 tokoh. Nabi Yesaya, Rasul Petrus, dan Yohanes Pembaptis. Kesamaan antara pewartaan Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis adalah menggambarkan kepada kita tentang padang gurun. Padang gurun itu sebenarnya apa yang Bapak Ibu pahami? Kalau situasi padang gurun itu model apa? Di Bali tidak ada padang gurun ya. Oh, tidak ada. Tapi pasti ada di TikTok, ada ya. Di YouTube pasti ada ya. Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis dalam bacaan pertama dan bacaan Injil itu mengajak masing-masing kita untuk
kalau saya membahasakannya, mengajak masing-masing kita untuk merenovasi hati dan hidup kita. Ibarat sebuah bangunan, gedung gereja kita itu sudah banyak renovasi karena termakan usia. Sebelum merayakan Natal, Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk merenovasi hati dan hidup kita, berpedoman pada firman Tuhan. Renovasi mental kita, renovasi cara kita memikirkan orang lain, cara kita memandang orang lain, renovasi relasi kita terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap mertua. Mungkin memperlakukan mertua kurang sepenuh hati, menempatkan mertua di belakang rumah bukan di depan rumah. Tuhan mengajak kita merenovasi itu semua. Merenovasi pola makan kita, merenovasi pola tidur kita, renovasi ya. Yohanes Pembaptis dalam Injil tadi makanannya apa? Yang Bapak Ibu dengar. Madu hutan dan belalang. Mungkin selama ini kita makannya di restoran. Atau Shopee Food. Atau GoFood. Atau GoFood. Yohanes dan Nabi Yesaya mengajak kita merenovasi itu semua. Dengan maksud menyisihkan yang kita boros mungkin selama ini. Berikan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan apa yang kita lakukan mungkin selama setahun kita kurang dekat dengan Tuhan. Kalau kita merubahnya itu dalam sekejap. Petrus bilang, bagi Tuhan 1 hari tidak sama dengan 1000 hari. 1000 hari sama dengan 1 hari. Selama ini mungkin kita kurang dekat dengan Tuhan. Kalau kita memperbaiki itu untuk merayakan Natal dan itu diperhitungkan Tuhan bagi kita sebagai kebenaran. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenovasi hati kita, pola pikir kita, cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap alam semesta. Mungkin juga kita merenovasi. Selama ini ada begitu banyak waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk kesenangan pribadi. Tetapi untuk Tuhan kurang ada. Kurang ada waktu. Ketika diajak untuk kegiatan KBG katanya sibuk kerja. Diajak untuk kegiatan di paroki katanya sibuk kerja. Itu harus direnovasi pola hidup dan pola pikir dan cara pandang demikian. Supaya kita layak merayakan Natal nanti. Mari kita berjuang. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk menjadi pribadi yang siap berproses menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga.